Assalamualaikum kawan-kawan, kembali lagi ke my YouTube channel, YouTube yang membahas tentang dunia pertanian maupun dunia peternakan kawan-kawan. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini yang cerah dan berbahagia ini, saya akan berbagi pada kawan-kawan mengenai beberapa tanaman yang kita tanam, yang banyak kita budidayakan kawan-kawan di lahan kami kawan-kawan. Jadi ini lahan milik keluarga ya kawan-kawan. Saya manfaatkan pada musim kemarau. Itu saya gunakan untuk menanam tanaman sayur-sayuran. Akan tetapi kalau ini lahannya musim penghujan, itu biasanya kita manfaatkan sebagai lahan persawahan. Ditanami tanaman padi. Yang jelas selain lahan bagian sini, bagian ini dan bagian ini kawan-kawan, itu di sana ada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Nah, kan bisa melihat tanaman yang besar itu adalah tanaman turi, dimana tanaman itu cukup luar biasa ya kawan-kawan, memberikan sumbangsih kepada kami, karena tanaman ini di daerah Yogyakarta itu banyak dimanfaatkan bunganya untuk digunakan masakan seperti pecel, salah satu contohnya kawan-kawan. Nah, tanaman ini cukuplah kuat kawan-kawan. Ini kita tanam, lalu nanti usia 2 bulan lebih itu sudah mulai berbunga. Kayak yang jelas usia 3 bulan itu sudah mulai berbunga, dan usia tersebut sudah bisa kita panen kawan-kawan. Bisa kita panen, kita jual ke pasar dan mendapat sebuah keuntungan. Ini pemanenannya secara terus menerus. Ini dari lahan sana hingga bagian sana kawan-kawan. Bagian sana. Nah, itu kita tanami tanaman turi kawan-kawan. Kita tanami tanaman turi yang digunakan untuk dijual bunganya. Dalam penanamannya tuh itu cukuplah mudah lah kawan-kawan, tanaman turi ini kalau kondisinya mendukung, karena tanaman turi ini sebenarnya berasal dari biji-bijian. Jadi bunga kayak gini nantinya itu melakukan proses penyerbukan, berubah menjadi kacang. Nah, kacang itu nantinya ada bijinya kan. Nah, bijinya itu kita tanam, lalu nanti setelah penanaman itu kita tumbuhkan hingga mereka keluar daun. Ketika sudah keluar daun, itu nantinya kita tanam ke lahan persawahan. Nah, proses penanaman atau pembibitan itu dilakukan di dalam polybag kawan-kawan. Jadi dulunya ini sebelum kita panen, itu kita melakukan proses pembibitannya itu di dalam polybag, dan jumlahnya cukup banyak. Kita tanami di area istilahnya galengan lah, semacam itu, galengan persawahan, pematang sawah semacam itu. Ini cukup luar biasa sekali kawan-kawan. Panen terus tiap hari kawan-kawan, dipanen ya kurang lebih 5 kilo, 1 kilonya kurang lebih 8.000 hingga 10.000. Itu kita panen secara terus menerus, dan kita jual ke pedagang-pedagang pasar, itu pada banyak yang mau kawan-kawan. Dan ini kawan-kawan, pada proses penanamannya itu kita lubangi lahannya terlebih dahulu dengan kedalaman sesuai kedalaman polybagnya kawan-kawan. Kalau kemarin kedalamannya kurang lebih 25 hingga 30 cm lah, semacam itu. Itu kita tanami, baru kita rawat, tumbuh hingga besar, hingga dia mengeluarkan bunga. Bunganya kita panen kawan-kawan, kita jual ke pasaran. Lalu di sisi lain, perawatan dari tanaman turi ini cukuplah mudah kawan-kawan. Tidak ada perawatan yang terlalu ribet, karena sebenarnya perawatan ini cukuplah dengan proses pemupukan, penyiraman yang cukup,
dan pemangkasan yang sesuai. Kalau untuk penyiramannya itu yang jelas kondisi tanahnya yang penting basah, tidak tergenang, semacam itu. Itu parameter kami kalau untuk membudidayakan tanaman turi ini ya kawan-kawan. Lalu kalau untuk pemupukannya itu biasanya kami pupuk setiap kurang lebih di antara awal musim penghujan hingga akhir musim penghujan. Itu kalau penggunaan pupuk kimianya. Tapi kalau penggunaan pupuk organiknya ya kita berikan dengan, kalau kadang-kadang ya kurang lebih 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita berikan secara terus menerus. Dan yang menjadi perlu catatan ya kawan-kawan, tanaman turi ini itu kita pupuk kimia itu ketika tanaman ini istilahnya bunganya mulai menurun kawan-kawan. Nah semacam itu. Kalau biasanya sih kalau dipupuk organik sudah bisa panen secara terus menerus, bunganya semacam ini secara terus menerus, dan biasanya sudah subur kawan-kawan, nggak perlu namanya pupuk kimia. Tapi kalau biasanya panennya agak menurun gitu kan, itu kita beri pupuk organik berupa pupuk kandang, dan kita suplai lagi dengan menggunakan pupuk kimia NPK, terutama NPK buah, semacam itu. Itu untuk perawatannya ya kawan-kawan. Jadi kalau penyiraman sih, kalau di area persawahan kayak gini kita jarang sih menyiram-nyiram tanaman ini, apalagi tanamannya sudah besar kayak gini kawan-kawan. Nggak perlu namanya penyiraman, tinggal pemanenan saja. Lalu setelah perawatan kita lakukan proses pemanenan, dimana dalam proses pemanenan ini yang kita panen adalah bunganya. Oh maaf, sebelum masuk ke pemanenan kawan-kawan, tadi ada proses pemangkasan ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, tanaman turi ini pemangkasannya sebenarnya tergantung kita sendiri. Kalau menginginkan tanamannya tinggi ya dibiarin begitu saja, nanti sudah tinggi sendiri. Kalau kita buat tanamannya tidak terlalu tinggi, karena nantinya imbasnya kepada proses pemanenannya. Kalau pemanenannya terlalu sulit ya nantinya malah menyusahkan kita. Oleh sebab itu kita lakukan proses pemangkasan untuk bagian pucuknya kawan-kawan, semacam ini. Nah bagian pucuknya ini kita potong kawan-kawan, kita potong, nantinya cabang-cabangnya itu mengarah ke samping, dan nanti kita bisa panen kayak gini kawan-kawan. Panen tidak terlalu tinggi, tinggal pakai tangan. Nah ini kan enggak terlalu tinggi. Kalau buat tinggi semacam ini ya kita kan susah kan. Nah, oleh sebab itu kita buat pemangkasan agar bagaimana bentuk tanaman ini tidak menjalar tinggi lah, istilahnya bukan menjalar, istilahnya bercabangnya itu tidak ke atas tapi ke samping kayak gitu kawan-kawan, semacam itu. Oke, lanjut masuk ke proses pemanenan. Jadi dalam proses pemanenan ini kita panen bunganya, dimana bunga yang kita panen dan yang kita jual itu bunga yang belum megar, belum membuka, mahkotanya itu belum membuka kawan-kawan. Nah inilah yang enak dimasak. Kalau sudah membuka itu biasanya rasanya itu berbeda, karena ada mungkin terkena serbuk sarinya kan, jadinya terasa pahit atau gimana gitu. Tapi memang pernah saya mencoba bunga yang terbuka itu kalau dimasak dengan serbuk sarinya pahit rasanya. Tapi kalau yang tertutup kayak gini enggak kawan-kawan, biasa-biasa saja sih, semacam itu. Dan ini biasanya kawan-kawan itu dipanen setiap 1 hari sekali, bukan satu tanaman, tapi kita melakukan pemanenan secara rotasi. Nah pemanenan secara rotasi itu maksudnya gini kawan-kawan, nanti bagian sana itu untuk hari
hari pertama, kedua, ketiga. Nanti bagian ke sini ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu pula sana di bagian sana. Itu nanti untuk hari ke-8 atau ke-9 semacam itu, nanti putar lagi hingga bagian sana lagi secara terus menerus. Dan itu bunganya wah, yang sini muncul nanti muncul lagi semacam itu. Kalau sampai biasanya kalau kita itu kalau melakukan pemanenan terkadang menemui bunga-bunga yang sudah membuka juga. Nah, kalau sudah membuka itu biasanya kita gunakan sebagai bahan pakan ternak, terutama kambing ya kawan-kawan. Jadi dalam proses pencomborannya itu kita campuri dengan bunga turi yang sudah membuka atau tidak laku untuk kita jual semacam ini kita lihatkan bunga turi yang sudah mulai membuka kawan. Nah, ini kalau kayak gini, kalau sudah mulai membuka gini itu sudah tidak mampu dijual. Dan ini tanaman ini juga kalau kita melakukan proses pemangkasan itu daunnya juga kita manfaatkan sebagai pakan ternak, karena daun ini sangat disukai juga oleh kambing, yang dimana daun ini memiliki kandungan protein yang cukup bagus untuk ternak semacam itu kawan-kawan. Jadi inilah kondisi dimana dalam melakukan proses budidaya tanaman turi yang mulai dari pembibitannya hingga panenannya, kurang lebih semacam itu. Mungkin itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Yang jelas nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dimengerti, kawan-kawan bisa memberi pertanyaan di kolom komentar dan bisa mendukung channel ini dengan tekan tombol subscribe-nya ya kawan-kawan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Besok lagi kawan-kawan kita bahas mengenai ini kawan-kawan. Nah, di sini masih ada tanaman budidaya, tanaman bawang merah kecil-kecilan lah untuk keluarga dan budidaya tanaman cabai. Untuk lebih jelasnya besok lagi. Mungkin itu saja dulu video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.